Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Aprianto, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Hukum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Salawat teriring salam saya curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada saat ini kita masih tetap diberikan syafaat oleh beliau. Semoga di akhir kelak kita tetap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, Dr. Haji Zulfikri Toguan SHMH, yang mana beliau memberikan tugas mata kuliah Kejahatan Pasar Modal. Kejahatan pasar modal terdiri dari 3, yaitu 1. Market pasar, yang kedua insider trading, yang ketiga front running. Market pasar adalah aktivitas satu atau beberapa pihak untuk menciptakan harga pasar yang semu. Pasar yang semu. Saya definisikan pasar yang semu ini adalah pasar yang sengaja dibuat bekerja sama kepada pihak media, massa, atau media televisi. Contohnya seperti dari owner pemilik saham akan memberikan iklan di media massa atau media televisi berkaitan dengan saham yang akan mereka publish. Mereka bercerita saham ini saham yang bagus, dapat memberikan keuntungan yang sangat tinggi bagi pemiliknya. Nah, di sini masyarakat ataupun orang yang melihat dari media massa, mereka akan tertarik untuk memiliki saham tersebut. Yang kedua, insider trading. Insider trading adalah sebuah kejahatan yang dilarang di pasar modal. Contohnya, transaksi dari pihak dalam. Mereka akan membuat transaksi seperti transaksi pada umumnya. Mereka akan melepas saham sekian persen dan mereka akan membeli sendiri. Mereka yang melepas saham, mereka yang membeli sendiri. Di marketplace tersebut, maka akan timbul grafik bahwa pasar saham ini aktif, banyak pembeli dan penjual. Namun, penjual dan pembeli tersebut adalah mereka sendiri, dari orang dalam sendiri. Makanya masyarakat tertarik untuk membeli dengan harga yang di-up oleh mereka. Yang ketiga adalah front running. Front running adalah curi start transaksi yang mempengaruhi supply dan demand. Akhirnya mempengaruhi harga. Contohnya, mereka begitu melepas saham akan membeli. Mereka mencuri start sebelum pihak luar membeli, mereka akan membeli sebagian saham atau beberapa saham agar apabila saham tersebut
laku di pasar dan harga meningkat, mereka akan menjual perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit dari saham tersebut. Mereka mendapatkan keuntungan pribadi. Proses ini sama dengan insider trading. Mereka melakukan transaksi orang dalam. Nah, inilah bentuk kejahatan-kejahatan di pasar modal. Mereka akan melakukan penipuan penjualan, penipuan pembelian untuk keuntungan mereka sendiri. Bagi masyarakat ataupun perseorangan yang memiliki modal untuk memiliki saham, harus lebih jeli siapa owner dari perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut berjalan atau bergerak di bidang apa. Dan kita akan mencari informasi, salah satunya contoh batu bara. Sewaktu kita akan membeli batu bara, saham batu bara, kita harus melihat penjualan ataupun transaksi di luar negeri sana cenderung naik atau turun. Bisa jadi begitu penjualan naik, kita akan mendapatkan isu negatif dari dunia luar. Nah, seharusnya kita lebih jeli dari informasi ataupun pengetahuan kita secara global. Sehingga saat kita membeli saham, kita tidak merasa dirugikan. Itulah salah satu contoh kejahatan di pasar modal. Sehingga masyarakat yang ingin membeli saham di pasar modal diharapkan berhati-hati untuk mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang valid, baik di dalam lokal, di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga masyarakat yang membeli saham di pasar global ataupun di marketplace dapat mengurangi atau memperkecil kerugian yang akan terjadi dengan penjualan atau pembelian saham tersebut. Demikian video dari saya, semoga dapat dijadikan pelajaran bagi yang melihatnya. Seyogyanya kita mencari uang susah, jangan kita membeli kucing dalam karung. Demikian video dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.